Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman PPSU ya atas kehadirannya. Kali ini saya minta bantuannya terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya selama ngikutin Diklat Pembangunan Berkelanjutan Angkatan 4 tahun 2024 yang dilaksanakan kemarin secara tatap muka. Kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi upaya pengurangan sampah yang ada di Kelurahan Hutan Panjang ya. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena mungkin saya juga punya alasan. Selama ini saya melihat bahwa Kelurahan Hutan Panjang itu volume sampahnya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Jadi akhirnya dari latar belakang itu saya akan membahas apa sih upaya yang kita lakukan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi kemarin waktu mengikuti diklat, apa maksud dari pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan ya. Artinya bahwa konsep pembangunan yang dilakukan itu harus memikirkan generasi saat ini dan generasi yang akan datang ya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Dari pembangunan berkelanjutan tersebut ada 3 aspek yang akan mempengaruhi, yaitu 1 aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, aspek sosial. Dari ketiga aspek tersebut untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Artinya pembangunan itu berkonsep harus memikirkan untuk kepentingan masa depan juga, nggak cuma saat ini. Bagaimanapun pembangunan itu adalah apa yang akan kita wariskan terhadap keturunan kita ya, anak cucu kita semuanya. Untuk kedepannya harus memikirkan dari sekarang ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah lingkungan. Nah, dari ketiga aspek tersebut saya mengambil tema adalah tadi upaya pengurangan sampah ya. Nah, pengertian dari sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Terdiri dari beberapa sumber. Ada sumber rumah tangga, perekonomian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan kegiatan pertanian. Yang akan bahas di kali ini adalah sampah rumah tangga ya, sampah rumah tangga. Secara garis besarnya ada sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran, dedaunan, dan buah-buahan. Ini lebih cenderung ke sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Artinya di mana ada kegiatan ibu-ibu yang memasak ya di rumahnya, ataupun bisa jadi mungkin ada kulit-kulit buah yang memang selama ini dikumpulkan ya, itu namanya termasuk dalam kategori sampah organik. Dan sampah anorganik adalah terdiri dari plastik, contohnya kardus, kaca, besi, styrofoam ya. Sampah organik lebih cenderung lebih butuh waktu yang lama untuk terurai ya, dibandingkan dengan sampah organik. Kalau sampah organik lebih cepat untuk terurainya, dan mungkin kalau sampah anorganik seperti contoh plastik itu butuh waktu bertahun-tahun ya untuk diuraikan ya. Artinya prosesnya lebih panjang ya. Ini ada sampah yang terbagi dalam 2 kategori ya, artinya secara garis besarnya. Kenapa saya mengambil temanya adalah upaya pengurangan sampah? Pasti ada latar belakangnya. Kenapa? Ini latar belakang ya, atau alasan kenapa saya harus mengambil judul pengurangan sampah. Di lain sisi juga teman-teman yang setiap hari sudah berkecimpung di dalam penanganan sampah secara langsung ya, artinya mengambil sampah dari saluran, mengambil sampah juga dari fasos-fasum ya selama ini gitu. Nah, sekarang adalah permasalahan yang pertama adalah
pemukiman penduduk yang sangat padat, ya, pemukiman penduduk sama ini. Wilayah kita itu tidak cukup luas dengan jumlah 139 RT, ya. Di dalamnya ada banyak, ya, termasuk kos-kosan, kontrakan dan segala macam, ya. Dengan penduduk yang sangat padat, otomatis akan menghasilkan volume sampah yang sangat tinggi, ya. Selain itu juga mungkin jumlah TPS yang tidak memadai. Kita tahu bahwa TPS yang sekarang ada cuma 2 TPS, ya. Ada di TPS Ardala dan TPS Sengon. Ya, itu pun tidak maksimal, ya. Ini dari hasil istilahnya RKSM yang membuang sampah di TPS. Selain itu juga mungkin dibantu dengan yang ada di Pasar Nangka, ya, yang ada di Pasar Nangka. Itu pun setiap hari mungkin cuma 1 truk, ya, untuk bongkar muatnya. Jadi selain TPS yang ada saat ini, mungkin masih ada sisa-sisa sampah yang tidak tertangani. Akhirnya kita membuang di Dakota, ya, salah satu TPS yang ada di Dakota, ya. Jadi kenapa saya mengambil permasalahan, alasan kenapa, ya, salah satunya adalah pemukiman penduduk yang sangat padat, aktivitas masyarakat juga sangat tinggi. Bisa dibilang kehidupan di hutan panjang itu mungkin 24 jam, ya. Ada mungkin orang yang memang berprofesi itu dengan mencari nafkah di malam hari. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini Kelurahan Hutan Panjang, maksudnya pihak kelurahan, bahwa dari sekian sampah yang dihasilkan, ya, di wilayah kita, gitu, kita sudah melakukan kerja bakti secara rutin, ya. Ini ada kerja bakti mingguan, ya, kerja bakti mingguan yang dilakukan sebulan, ya, sebulan 2 kali sesuai dengan jadwal yang dari kecamatan, ya, campur secara global. Artinya belum ada pemisahan antara sampah organik dan sampah non organik. Nah, dari hasil kerja bakti ini bisa jadi, gitu kan, bisa jadi dipilah, dipisahkan antara sampah organik dan sampah non organik. Ini contohnya, ya, ada pemilahan sampah anorganik yang nantinya akan menjadi bank sampah, ya. Bisa jadi dijual secara pribadi ataupun bisa dijual ke bank sampah, ya. Pasti mempunyai nilai ekonomi, ya. Artinya dia menghasilkan uang. Nah, ini bisa dijadikan sebagai mata pencaharian juga, ya. Selain itu juga memang ini adalah bentuk salah satu yang memang tujuannya untuk mungkin secara tidak sadar ini sudah termasuk dalam kategori untuk mengurangi sampah yang ada. Nah, dari 10 RW yang ada di Hutan Panjang ini yang sudah ada 7 RW yang sudah memiliki, walaupun mungkin sekarang, ya, penanganannya artinya kurang maksimal, ya, setelah pandemi. Waktu sebelum pandemi sih RW 9, RW 10 itu sudah berjalan secara rutin, ya, artinya udah terbiasa, ya. Mungkin RW yang lain nanti akan menyusul untuk mengaktifkan kembali, ya. Ini bentuk-bentuk salah satu contoh untuk pengurangan sampah, ya. Tadi kita sebutkan bahwa sampah dibagi 2, yaitu sampah organik dan anorganik, ya. Sampah organik adalah yang sisa sayuran, sisa makanan, ya, sisa buah, kulit-kulit buah, gitu kan, dikumpulkan, bisa diolah, ya, bisa diolah menjadi kompos ataupun bisa diolah menjadi ekoenzim, ya. Nah, kemarin waktu berapa bulan, ya, mungkin berapa bulan yang lalu, ibu-ibu PKK sudah mempraktekkan untuk ekoenzim, ya. Nanti mungkin kita akan belajar. Ini adalah bentuk juga salah satu untuk pengurangan sampah, ya. Jadi bisa dijadikan kompos. Kompos juga kalau memang packagingnya bagus, pasarannya bagus, bisa dijual. Kalau ekoenzim manfaatnya itu lebih banyak, ya. Bisa untuk ngepel, katanya untuk ngepel, ya. Jadi lebih ini lagi manfaatnya, karena mungkin cara pembuatannya juga ekoenzim itu butuh waktunya lebih lama juga, ya. Maksudnya ada bahan-bahan yang memang dicampurkan. Nah, jenis-jenis sampah anorganik ada botol, ada plastik, ada styrofoam, ada yang lain-lain, ya. Kita bisa olah menjadi 3R, ya. 3R di sini ada reduce, ada reuse, ada recycle. Nah, dari pengolahan 3R ini kita bisa
dijadikan barang-barang yang bermanfaat ya. Artinya kalau sudah diolah sedemikian rupa itu menjadi contohnya ya, menjadi tas yang ternyata bagus dan punya nilai ekonomi juga. Artinya dia bisa dijual ke pasaran. Barang-barang bekas bisa didaur ulang, bisa dijadikan sesuatu itu yang punya nilai ekonomis, punya nilai seni yang mempunyai nilai jual juga ya. Jadi banyak yang bermanfaat ya. Artinya dari beberapa tadi itu adalah contoh ya, contoh apa-apa yang memang upaya kita untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita ya. Jadi kalau kita tidak mulai dari diri kita, dari siapa lagi ya? Mudah-mudahan bumi bisa terselamatkan untuk kedepannya ya, karena apa yang bisa kita wariskan ke generasi berikutnya ya. Selain itu juga mungkin bumi itu akan mengalami yang namanya pencemaran lingkungan ya, termasuk di salah satunya adalah sampah. Sampah itu membawa dampak untuk pencemaran lingkungan. Ada juga air ya, pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran yang lain-lain. Nah, salah satunya kita mengurangi sampah untuk menyelamatkan bumi, untuk menyelamatkan generasi kita ke depannya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Ya. Ya, izin bertanya Bu. Saya ingin bertanya dengan apa yang dimaksud dengan recycle. Terima kasih. Oke, makasih ya, pertanyaannya bagus. Di sini ada reuse, dan recycle ya. Mungkin ada yang bantu jawab, boleh kalau ada yang tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Ini cuma sekedar pengetahuan aja ya. Nanti di situ ada 3R. Malah sekarang katanya yang terbaru adalah 5R. Tapi kalau 5R mungkin kita belum terlalu familiar ya. Yang mungkin selama ini kita lakukan adalah 3R. Kalau reduce itu adalah mengurangi sampah, mengurangi produk ya, menggunakan produk yang dapat diisi atau direfill. Kalau reuse adalah menggunakan ulang. Menggunakan ulang itu contohnya kayak kantong belanjaan kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamart itu. Nah, kalau recycle adalah mendaur ulang. Nah, mendaur ulang contohnya seperti ini. Ada bungkus molto yang bisa dijadikan tas ya. Recycle artinya barang-barang yang sudah terbuang bisa diolah kembali dan diproduk lagi, artinya diolah lagi menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual ya, mempunyai nilai ekonomi ya. Artinya seperti itu. Kita bergerak bersama-sama ya, mulai dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, sama-sama kita punya niatan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita ya. Sekarang juga mungkin teman-teman terima kasih juga karena memang selama ini kebetulan kerjanya di bidang menangani sampah. Artinya mungkin ya secara tidak sadar bahwa kita sudah berbuat untuk bumi ini gitu. Kita sudah berusaha untuk menyelamatkan bumi ini untuk warisan anak cucu kita semuanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan juga kita bisa mewariskan bumi kita yang kita cintai ini untuk generasi selanjutnya ya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.